Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama di mana aksi protes petani di Yunani terus meluas. Memasuki hari keempat dengan blokade jalan utama dan perbatasan. Mereka menuntut pembayaran subsidi Uni Eropa yang tertunda di tengah skandal pemalsuan data pertanian yang semakin meluas. Aksi protes petani di Yunani terus berlanjut dengan blokade besar di sejumlah jalan utama. Pada Rabu 3 Desember 2025 telah memasuki hari keempat demonstrasi. Rekaman di perbatasan Yunani dan Bulgaria memperlihatkan konvoi traktor berbendera Yunani memadatkan arus kendaraan di gerbang tol. Polisi diterjunkan untuk mengawasi lalu lintas dan situasi di lapangan. Petani juga memblokade akses menuju Makedonia Utara dan Turki, menyebabkan gangguan besar di berbagai titik. Penyelenggara aksi menyatakan akan meningkatkan tekanan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengajak petani berdialog dan mengingatkan bahwa tindakan ekstrim dan penutupan jalan secara berlarut-larut akan merugikan kelompok sosial lain. Ia menyatakan bahwa penutupan jalan, bea cukai, dan bandara bukanlah tindakan yang membantu upaya petani. Penundaan pembayaran subsidi terjadi di tengah penyelidikan skandal pemalsuan data pertanian, di mana sejumlah petani diduga memalsukan catatan lahan dan ternak untuk mendapatkan bantuan Uni Eropa. Pejabat Yunani menyebut lebih dari 30 juta euro klaim palsu telah diajukan di bawah skema Common Agricultural Policy, diduga dibantu oleh oknum pejabat. Demonstrasi yang dimulai pada minggu lalu juga sempat berujung bentrokan. Di tengah kemarahan petani atas kekurangan dana subsidi sekitar 600 juta euro yang terkait dengan penyelidikan korupsi yang sedang berjalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sri Lanka tengah dilanda bencana besar setelah Sailon dituah menyapu seluruh warga negara itu. Sedikitnya 410 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Badan Manajemen Bencana Sri Lanka melaporkan sedikitnya 410 orang tewas dan 336 warga masih dicari setelah siklon dituah melanda negara tersebut. Bencana ini mempengaruhi lebih dari 1,4 juta penduduk di 25 distrik, dengan korban terbanyak dilaporkan di wilayah Kandy, Badula, dan Nuwara Eliya. Rekaman dari ibu kota Colombo termasuk citra udara menunjukkan warga berusaha melalui jalanan yang terendam banjir serta membersihkan lumpur dan puing dari rumah mereka. Kerusakan infrastruktur dilaporkan sangat parah. Dengan lebih dari 200 jalan masih terputus, 10 jembatan hancur, dan gangguan parah pada jalur kereta serta jaringan listrik. Sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses listrik yang stabil. Banyak komunitas masih terisolasi, memaksa tim penyelamat menggunakan operasi udara dan air untuk menjangkau warga yang terperangkap. Departemen Meteorologi India melaporkan siklon Ditwa telah melemah menjadi depresi dalam di lepas pantai Tamil Nadu. Namun otoritas mengingatkan ketinggian air banjir di Sri Lanka diperkirakan baru surut dalam beberapa hari dan pemulihan penuh mungkin memakan waktu mingguan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Ketua DPR Puan Maharani yang menerima kunjungan dari Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Wang Huning, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan anggota parlemen di kedua negara, Indonesia dan China. Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, menyambangi Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dalam rangka sebagai bentuk persahabatan Indonesia dan China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua petinggi parlemen ini bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan dari anggota parlemen Indonesia dan China. Selain itu, pimpinan parlemen China juga turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Bahwa sebagai negara mitra strategis komprehensif, pertemuan kami dengan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Profesor Wang Huning, merupakan salah satu pilar penting dari pertemuan ini. Yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan,
namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan, dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok, dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia, sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang Parade Kemenangan. Jadi memang ini sebagai salah satu kunjungan balasan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan udara ke Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa ini kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas 2 sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ukraina dan sekutu Eropa menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin hanya berpura-pura menunjukkan minat damai setelah pertemuan 5 jam di Kremlin dengan utusan Amerika Serikat gagal mencapai terobosan. Ketegangan diplomatik kembali mengikat di tengah upaya internasional mengakhiri perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Menurut Menlu Inggris Yvette Cooper, Putin harus menghentikan ancaman dan pertumpahan darah, serta siap duduk di meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sementara Menlu Ukraina Andriy Sybiha menuduh Putin hanya membuang waktu dunia. Pernyataan tajam ini mencerminkan jurang besar antara Rusia di satu sisi dan Ukraina serta negara-negara Eropa di sisi lain terkait cara mengakhiri konflik. Sehari sebelumnya, Putin menuduh negara-negara Eropa menjegal upaya perdamaian yang diprakarsai Washington. Ia bahkan memperingatkan bahwa Rusia siap berperang dengan Eropa jika diprovokasi. Sejak invasi 2022, negara Eropa dan Amerika Serikat telah mengucurkan miliaran dolar untuk menopang Ukraina. Namun di bawah Presiden Donald Trump, dukungan Amerika Serikat mulai ditekan dan diganti dorongan untuk menutup perang melalui negosiasi. Pejabat Rusia Yuri Usakov menyebut pertemuan antara Putin dan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner, bersifat positif. Namun ia tidak membicarakan rincian.
Presiden Trump mengatakan bahwa utusan pulang dengan meyakinkan bahwa Putin menginginkan sebuah kesepakatan. Senada dengan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dunia mulai merasakan adanya peluang untuk mengakhiri perang. Dalam pidato malamnya di Telegram, Zelensky menegaskan bahwa upaya ini butuh diplomasi yang konstruktif disertai tekanan terhadap agresor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat federal Amerika Serikat mulai menyasar jalanan New Orleans dalam razia imigrasi terbaru pemerintah Trump. Operasi ini menargetkan imigran yang pernah ditangkap atas kasus kekerasan. Lebih dari 200 petugas diterjunkan selama 60 hari. Agen bersenjata dan bermasker terlihat patroli di daerah suburan yang banyak dihuni komunitas Hispanik. Mereka menggunakan kendaraan bertanda maupun tanpa tanda. Seorang warga mengaku melihat penangkapan sejumlah pria di depan toko material bangunan di New Orleans. Komandan Border Patrol Georgie Bovino yang sebelumnya memimpin operasi di Chicago, Los Angeles, dan Charlotte turut hadir mengawasi persiapan agen di area parkir Home Depot. Seorang pejabat Amerika Serikat menyampaikan lebih dari 200 personil dari Customs and Border Protection serta ICE dilibatkan dalam operasi ini. Target utama adalah menangkap sebanyak mungkin imigran yang dituding terlibat kejahatan, seperti perampokan bersenjata, penyerangan rumah, dan pemerkosaan. Sejak Januari, imigrasi Amerika Serikat telah melaksanakan operasi serupa di sejumlah kota besar dan kecil. Selain itu, operasi baru di Minnesota dikabarkan akan segera dimulai dengan target komunitas imigran Somalia. Langkah ini telah memicu protes dan gugatan hukum di berbagai negara bagian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga berkumpul di Dhaka pada Selasa 3 Desember 2025 untuk memberikan dukungan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh dan Ketua Partai BNP, Khaleda Zia, yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Warga yang hadir menyebut Khaleda Zia sebagai sosok sentral dalam perjuangan demokrasi Bangladesh. Ratusan orang terlihat berkumpul di Dhaka untuk menyampaikan doa dan dukungan moral bagi Khaleda Zia yang tengah dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit Evercare. Rekaman video menunjukkan pengamanan ketat di sekitar rumah sakit saat massa menyampaikan harapan agar kondisi Zia membaik. Sejumlah warga menyebut Khaleda Zia sebagai simbol perjuangan politik di Bangladesh. Salah seorang warga, Muhammad Baku, menjelaskan bahwa Zia pernah memperjuangkan demokrasi dan juga menentang kepemimpinan otoriter Ershad selama 9 tahun. Warga lain, Rafiqul Islam, juga menegaskan bahwa Khaleda Zia adalah figur yang selalu berdiri untuk negara dan tidak pernah meninggalkan bangsa di masa sulit. Bahkan menurutnya, Zia mendapat kesempatan untuk meninggalkan negara namun tetap memilih tinggal bersama rakyat. Para pendukung bahkan menyatakan kesiapan warga untuk membantu Khaleda Zia, termasuk mendonorkan organ jika diperlukan. Mereka menyebut bahwa rakyat Bangladesh merasa menjadi anak bagi Khaleda Zia. Khaleda Zia yang berusia 80 tahun masuk rumah sakit pada 23 November 2025 dengan diagnosa infeksi jantung dan paru. Kondisinya memburuk sehingga 4 hari kemudian dipindahkan ke ICU jantung. Pada Minggu 30 November 2025 malam, Zia diberitakan telah dipasang ventilator oleh pihak BNP. Mantan Perdana Menteri dan juga rival lama Sheikh Hasina ini telah berulang kali dirawat dalam beberapa tahun terakhir akibat penyakit kronis. Kondisi terkininya terus menjadi sorotan publik Bangladesh yang masih menaruh harapan pada sosok politik senior tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UEA menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di distrik kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 keluarga negaraan yang juga tinggal di UEA. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca perang 12 hari antara Iran dan Israel, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi terus meningkat di kalangan masyarakat Iran. Melemahnya nilai tukar rial, ancaman sanksi internasional, serta potensi konflik lanjutan mendorong warga berbondong-bondong mengalihkan simpanan mereka ke aset portable, terutama emas. Pedagang di Grand Bazaar Teheran melaporkan lonjakan tajam permintaan emas dan aset bernilai lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kabar tentang kemungkinan kembalinya sanksi snapback PBB, pelemahan rial, hingga ketegangan baru di kawasan Timur Tengah langsung memicu gelombang pembelian. Aset yang paling diburu warga antara lain emas, dolar Amerika, perak, berlian, kripto, dan dalam skala terbatas saham. Selain mampu menjaga nilai, aset ini juga dinilai mudah dibawa jika terjadi krisis mendadak. Seorang pedagang emas mengatakan dalam 2 pekan terakhir ia telah menjual 6 kg emas kepada pembeli perorangan. Menurut ia ini merupakan lonjakan penjualan yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya. Mansor menyebut mayoritas pembeli adalah warga biasa yang khawatir tabungan mereka akan terus tergerus akibat melemahnya nilai mata uang lokal. Rasa takut terhadap kemungkinan pecahnya perang baru dengan Israel juga menjadi pemicu utama. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kecemasan publik terhadap masa depan ekonomi dan keamanan Iran di tengah tekanan berlapis akibat sanksi internasional dan dinamika geopolitik kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas. Namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Guinea-Bissau resmi menunjuk Jenderal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Negara-negara tetangga dan organisasi regional pun mengecam kudeta terbaru di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau
dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Filipina dan Jepang yang kembali menggelar latihan militer maritim bersama di Laut Filipina Barat pada Minggu 30 November 2025. Latihan ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di kawasan yang meningkat ketegangannya dalam beberapa bulan terakhir. Inilah video yang menunjukkan kapal perang Filipina BRV Antonio Luna FF151 dan kapal perusak milik Angkatan Laut Jepang CS Harusame DD102 yang melakukan serangkaian manuver koordinasi di Laut Filipina Barat. Latihan ini didukung unit udara dan Angkatan Laut dari kedua negara. Latihan terdiri atas taktik pembagian formasi, pelatihan Officer of the Watch, latihan foto atau potox, serta pendaratan helikopter antar kapal untuk membiasakan kru dek kapal dalam operasi bersama. Latihan bersama ini mengikuti kerangka kerja MCA yang pertama kali diselenggarakan pada Agustus 2024 saat Filipina mengerahkan BRV Jos Rival dan Jepang mengirimkan JS Jasanami untuk memperkuat keamanan regional. Hanya beberapa pekan sebelumnya, Filipina dan Jepang juga melakukan latihan serupa bersama Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau USINDOPACOM pada 14 hingga 15 November yang melibatkan aset militer berskala besar dari ketiga negara. Latihan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, melindungi kebebasan navigasi, serta menjaga tata tertib internasional berbasis aturan di wilayah Indo-Pasifik. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Perdana Menteri Jepang Sanai Takichi mengeluarkan pernyataan pada November bahwa Jepang dapat bertindak apabila China mengancam Taiwan. Beijing membalas dengan menghentikan impor hasil laut Jepang dan membatasi akses warganya untuk berkunjung ke negeri Sakura. Laut Cina Selatan masih menjadi titik panas geopolitik di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut. Sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim di kawasan yang sama, memicu benturan berulang antar negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Senegal memperingati 81 tahun tragedi Triayohe, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati Tirailu Senegal. Pasukan yang dulu bertempur untuk Prancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Thiaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan Tilares Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para Tilares menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Thiaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan Tilares Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Thiaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut. Keturunan para Tilares menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Thiaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai massacre.
Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Armada Pasifik Rusia kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang Armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas Somalia di Amerika Serikat. Dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa ia tidak menginginkan orang Somalia. Komentar tersebut memicu kekhawatiran di Minnesota, rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahan mengumumkan penghentian sementara proses Suaka. Penghentian itu dilakukan setelah penembakan 2 tentara Gardu Nasional di Washington. Meski pelaku bukan berasal dari Somalia, Trump juga menggunakannya untuk menyerot imigran dari negara lain termasuk Somalia. Di hadapan wartawan, Trump menyatakan bahwa komunitas Somalia tidak memberikan kontribusi dan menyebut negara asal mereka buruk. Komentar tersebut tidak membedakan antara pendatang penerima suaka bahkan warga negara Amerika Serikat keturunan Somalia. Serangan retoris terhadap Somalia bukan hal baru. Trump telah berulang kali mengkritik anggota Kongres Ilhan Omar yang berasal dari Somalia dan mewakili Minnesota di DPR. Dalam komentar terbarunya, Trump juga menyebut Omar sampah bersama teman-temannya. Ketegangan makin meningkat setelah Trump menyatakan dirinya akan mengakhiri status pelindungan sementara atau TPS untuk orang Somalia di Minnesota. Langkah itu membuat warga di komunitas tersebut khawatir soal keamanan status mereka. Namun pakar hukum menyebut bahwa langkah itu diragukan secara legal dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil dari puluhan ribu penduduk Somalia di Amerika Serikat. Laporan Kongres terbaru menyebutkan hanya 705 warga Somalia yang terdaftar dalam TPS di seluruh Amerika Serikat. Meski begitu, komentar Trump menimbulkan kekhawatiran di komunitas Somalia yang telah mengakar sejak 1990-an. Trump juga mengungkit tuduhan yang dipublikasikan oleh aktivis konservatif tanpa bukti jelas tentang dugaan penyelewengan dana bantuan di Minnesota yang diduga mengalir ke kelompok militan Al-Shabaab di Somalia. Pengamat menilai narasi tersebut dipakai untuk membangun sentimen negatif terhadap imigran. Serangkaian pernyataan ini memperluas kegelisahan di antara warga Somalia di Minnesota dan negara-negara bagian lain. Para pemimpin komunitas menyerukan agar pemerintah menghentikan retorika yang juga dinilai memecah belah dan mengancam rasa aman mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden untuk mengakhiri sidang korupsinya yang telah berlangsung lama. Langkah ini disebut Netanyahu sebagai upaya untuk menyatukan negara di tengah perubahan besar di kawasan. Namun permintaan tersebut memicu tuduhan bahwa ia berusaha mengabaikan rule of law. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu telah mengirim permohonan resmi kepada bagian hukum di kantor Presiden. Kantor Presiden menyebut permohonan itu luar biasa dan memiliki implikasi signifikan. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas kasus korupsi. Ia dijerat dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan penerimaan suap dalam 3 perkara terpisah. Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai perburuan politik. Permohonan tersebut muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Israel untuk memberikan pengampunan. Trump juga mengirim surat kepada Presiden Isaac Herzog menyebut bahwa kasus itu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut sidang tersebut memecah belah bangsa dan kewajiban hadir di persidangan 3 kali seminggu menyulitkan dirinya untuk memerintah. Ia mengatakan bahwa mengakhiri sidang akan membantu meredakan ketegangan. Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali naik ke podium saksi, namun proses hukum berulang kali tertunda karena perang dan gejolak menyusul serangan 7 Oktober 2023.
Permohonan pengampunan terdiri dari surat panjang dari pengacara Netanyahu serta surat terpisah yang ditandatangani Netanyahu sendiri. Berkas itu akan dievaluasi Kementerian Kehakiman dan kemudian disampaikan kepada penasihat hukum Presiden. Namun pakar hukum menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak akan menghentikan sidang. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses adalah meminta Jaksa Agung menahan lanjutan persidangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah Sailon dituah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan lebat yang dibawa Cyclone Ditwa membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Cyclone Ditwa menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar. Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur, memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutkan sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata, tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Seoul menjadi tuan rumah salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Lebih dari 600 karya cipta dari 30 negara dipamerkan dalam ajang bertajuk Seoul International Invention Exhibition 2025. Seoul menggelar pameran inovasi internasional 2025 yang memamerkan lebih dari 600 temuan baru dari lebih 30 negara. Pameran ini menjadi sorotan karena menampilkan tren terkini, penelitian, dan pengembangan Korea Selatan, serta perkembangan hak kekayaan intelektual global. Beragam solusi inovatif ditampilkan, mulai dari drone pemadam kebakaran,
tempat tidur yang dapat menjadi alat olahraga, robot penyelamat, toilet pintar, hingga peralatan deteksi dan penanggulangan kebocoran. Rekaman pada Rabu 3 Desember 2025 menunjukkan pengunjung menelusuri lokasi pameran. Sebuah robot AI terlihat bergerak sinkron dengan operator manusia. Sementara pengunjung lain berinteraksi dengan teknologi yang dipamerkan. Demonstrasi lengan robotik membuat es krim juga menjadi daya tarik. Staf teknologi dari perusahaan pengembangan AI, Jeon Min Hoon, menjelaskan bahwa model bahasa berskala besar berkapasitas 1,4 triliun parameter, mengantarkan mereka pada pengembangan AI fisik. Menurutnya, dengan jaringan yang sesuai, robot dapat mencerminkan gerak manusia dari jarak jauh dan beraplikasi luas di berbagai lingkungan kerja. Bidang otomasi juga mendapat sorotan. Perusahaan Curiosys memperkenalkan sistem GPX Alpha untuk otomasi laboratorium di bidang biologi sintetik. Teknisi Jeon Seo-jin menjelaskan bahwa sistem ini mampu melakukan screening skala besar dan memilih koloni secara otomatis dengan akurasi 99%. Pameran internasional ini dibuka pada 3 Desember di Soex Gangnam, diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea dan Asosiasi Promosi Invensi Korea. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Isha, di Gedung MPR RI Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut untuk melihat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sejumlah pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isha di ruang delegasi Gedung MPR RI Jakarta. Pada kesempatan ini, Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut dipenuhi usai mengundang Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut secara bersurah. Muzani menerangkan Abdul Karim akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pihak lainnya di Indonesia selama kunjungannya di Indonesia. Selain itu, Muzani juga menyampaikan bahwa Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut hendak melihat kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan kehormatan tamu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia yang mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isha. Beliau datang sejak kemarin pagi. Hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum di Gedung Nusantara 5 di hadapan para tokoh-tokoh agama dan para ulama. Setelah dari sini beliau akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Beliau datang di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh, baik Presiden ataupun para tokoh-tokoh lainnya. Dan beliau datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana kerukunan, persatuan, persahabatan, kegotong royongan begitu dijunjung tinggi di negeri ini tanpa menimbulkan masalah apapun, dan beliau akan kampanyekan ini sebagai sebuah cara bagaimana umat Islam menjaga persatuan, persahabatan, bahkan perbedaan di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa 2 Desember 2025 telah berlangsung hingga lebih dari 2 jam dan diwarnai beragam momen non-formal. Presiden Donald Trump terlihat beberapa kali memejamkan mata, sementara pejabatnya terlihat membuat coretan di tengah pembahasan. Ketika rapat memasuki jam kedua, mata Presiden Trump terlihat berkedip cepat sebelum akhirnya tertutup sesaat. Di sebelahnya, Direktur Anggaran terlihat membuat gambar awan di kertas resmi Gedung Putih. Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang berbicara awal dalam rapat juga menjadi sorotan setelah kartu namanya terlihat salah tulis dengan label Secretary of War, huruf S ganda yang juga langsung viral di media sosial. Meskipun terlihat lelah dan juga sesi berjalan kurang tertib, rapat ini justru melahirkan pernyataan yang menghebohkan. Presiden Trump menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan orang Somalia di Amerika Serikat. Di sisi lain, Hegseth juga menjelaskan ulang soal serangan lanjutan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba di Karibia pada September lalu. Menyebut keputusan itu terjadi dalam fog of war atau kabut perang. Trump juga membuka rapat dengan menyatakan bahwa ini menjadi pertemuan kabinet terakhir sebelum tahun 2026. Namun pidato pembukaan sebagian besar hanya mengulang kebijakan lama, termasuk kembali menyinggung pemilu 2020 yang menurutnya telah dimenangkan. Suasana rapat memperkuat kesan pemerintahan yang memasuki akhir tahun dalam kondisi lelah dan juga terpolarisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Insiden penembakan menggegerkan Washington DC ketika 2 anggota National Guard dari West Virginia menjadi sasaran serangan terdarah hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Kejadian terjadi di siang hari bolong di kawasan yang biasanya ramai pegawai federal dan turis. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kejadian bermula ketika kedua prajurit sedang menjalankan tugas rutin di sekitar area pengamanan. Menurut penjelasan pejabat kepolisian DC Jeffrey Carroll, rekaman kamera menunjukkan seorang pria muncul dari belakang sudut gedung, lalu mengangkat senjata dan menembak tanpa peringatan ke arah para prajurit. Tembakan tersebut membuat mereka tumbang seketika, sementara warga yang berada di dekat lokasi berlari untuk mencari perlindungan. Wali Kota Muriel Bowser menegaskan bahwa insiden ini bukanlah tindakan acak, melainkan serangan yang jelas-jelas diarahkan kepada para prajurit. Sementara Direktur FBI Kash Patel menyebut penyelidikan sedang berlangsung intensif, termasuk menelusuri latar belakang dan pergerakan terduga pelaku. Pelaku diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal, pria berusia 29 tahun yang masuk ke AS via program Biden, Operation Allies Welcome pada 2021, yaitu program pemindahan massal warga Afgan pasca penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Meski begitu, petugas menegaskan identitas dan asal-usulnya masih dalam proses verifikasi. Program Allies Welcome sendiri pernah menjadi pusat perdebatan politik, terutama terkait proses vetting dan kecepatan pemindahan puluhan ribu warga Afgan. Perdebatan ini kian memanas setelah insiden penembakan terbaru ini. Presiden Donald Trump turut menanggapi melalui video resmi di media sosial. Ia menyerukan peninjauan ulang seluruh pengungsi Afgan yang masuk melalui program Biden. Trump menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan terhadap seluruh bangsa. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan motif jelas. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak riwayat perjalanan pelaku untuk menentukan apakah ada unsur ideologi atau faktor personal yang melatari serangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Paus Leo XIV memimpin pertemuan besar lintas agama di Lebanon yang merupakan sebuah upaya merangkul persatuan di tengah konflik yang terus memanas di wilayah Timur Tengah. Acara di Martyrs Square, Beirut itu dihadiri para pemimpin komunitas Muslim dan Kristen, di mana Paus menyerukan rekonsiliasi dan hidup berdamai di Lebanon dan seluruh dunia. Paus Leo XIV memimpin dialog ekumenis dan pertemuan antar umat beragama di Martyrs Square, Beirut pada Senin 1 Desember 2025, menyatukan para pemimpin komunitas keagamaan Lebanon dalam upaya memperkuat toleransi dan perdamaian. Rekaman menunjukkan kedatangan Paus yang disambut para pemuka agama Islam dan Kristen. Paus juga turun menanam sebatang pohon zaitun sebagai simbol perdamaian. Dalam pidatonya, Paus menyinggung tradisi perayaan 25 Maret di Lebanon, Hari Nasional untuk menghormati Bunda Maria di Harissa, yang dikenal dengan patung perawan Maria berpelukan terbuka. Dia mengharapkan pelukan Ibu Maria menjadi panduan bagi Lebanon dan wilayah Timur Tengah, agar rekonsiliasi dan hidup berdamai mengalir layaknya sungai-sungai dari Lebanon yang membawa harapan dan persatuan. Menurut Badan Berita Nasional Lebanon, sekitar 300 undangan mengikuti acara tersebut, disertai 9 pidato dari tokoh spiritual Muslim dan Kristen. Paus Leo XIV tiba di Lebanon pada Minggu 30 November 2025 melalui Bandara Internasional Rafik Hariri dari Turki. Kunjungannya selama 3 hari mencatat jadwal padat, termasuk misa di lokasi ledakan pelabuhan Beirut. Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak ia resmi menggantikan mendiang Paus Franciscus pada Mei 2024. Kunjungan Paus terjadi di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon, di saat pemerintah Benjamin Netanyahu mengancam aksi militer jika Lebanon gagal membubarkan Hezbollah. Meski gencatan senjata telah disampaikan pada November 2024, Israel masih melakukan serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Ukraina di garis depan mengungkapkan keraguan mendalam terhadap rancangan perjanjian damai dengan Rusia. Mereka yakin Moskow tidak akan mematuhi perjanjian dan bisa saja melakukan invasi ulang dalam beberapa tahun ke depan. Di sela-sela serangan artileri dan drone musuh, para tentara Ukraina yang sudah bertahun-tahun bertahan di parit basah dan bunker gelap mengatakan motivasi mereka tetap kuat. Mereka yakin perjuangan ini adalah untuk mempertahankan tanah air. Seorang penembak artileri berusia 40 tahun dengan nama panggil Kelv mengatakan bahwa tentara Ukraina adalah satu-satunya tameng antara warga sipil dan ancaman Rusia. Namun ia dan rekan-rekannya sama-sama yakin Rusia tidak akan menghormati fakta damai. Dari parit berserak lumpur, Kelv menilai setiap gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk memulihkan kekuatan.
Menurutnya, dalam 3 atau 5 tahun mereka akan kembali. Komandan Batalion Da Vinci Wolves Serhiy Filimonov juga mengingatkan bahwa Fakta Damai akan memberi Rusia kesempatan untuk menghapus sanksi, membangun kembali pasukan, dan menyerang. Filimonov menilai perdamaian tak mungkin tercapai selama kepemimpinan Rusia saat ini masih berkuasa. Draft rencana perdamaian AS Rusia mengusulkan pembatasan jumlah tentara Ukraina dan penarikan pasukan dari sisa Donetsk. Zelensky menyebut versi yang diubah bisa layak dibahas, namun detailnya masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke seorang pemuda Palestina di Gaza yang mengubah kendaraan personel lapis baja milik Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Di tengah krisis listrik yang berlangsung lebih dari 2 tahun, inovasi ini menjadi sumber penghasilan dan harapan baru. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah kendaraan personil lapis baja milik Israel yang rusak berada di bawah atap bangunan yang telah hancur, dengan warga menunggu giliran untuk mengisi daya ponsel mereka. Kendaraan itu dimodifikasi menjadi stasiun charger dipenuhi perangkat listrik, stop kontak, dan panel kabel yang tertata di bagian dalamnya. Pendiri inisiatif Yahya Izek mengaku bahwa proyek tersebut sangat menantang, namun ia merasa bangga dapat menciptakan masa depan baru dan sumber penghasilan bagi dirinya dan saudaranya. Izek menjelaskan bahwa gagasan itu muncul setelah ia memasang panel surya di atap rumah tetangga, lalu menarik kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan titik pengisian daya. Ia mengungkapkan bahwa ia kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat perang dan hanya ia serta saudaranya yang selamat. Kendaraan itu dipilih bukan karena latar belakang militernya, melainkan sebagai sarana untuk bertahan hidup dan mencari penghasilan. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Hancurnya infrastruktur energi dan absennya solusi jangka panjang memaksa warga hidup hampir tanpa pasokan listrik. Akibatnya mengisi daya ponsel menjadi tantangan harian bagi masyarakat Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 membawa astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia, Sergei Mikaev dan Sergei Kuskevnov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia Sergei Mikaev dan Sergei Kutsevkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikaev yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer. Sementara itu, Kutsevkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Kartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot Jaksa Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS, termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu. Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Di tengah perhitungan suara yang masih berjalan, pengaruh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perdebatan di Honduras. Para pemilih dan pengamat terbelah membaca dampak ucapannya terhadap persaingan ketat antara kandidat konservatif Nasri Afzrufa dan Salvador Nasrallah. Sementara Partai Sosialis Libre tertekan dan kandidatnya Rixi Monchada mengalami tantangan berat. Di tengah kesibukan pasar di Tegucigalpa, pemilik warung sarapan berusia 52 tahun, Reina Vega, menceritakan keluhannya atas naiknya harga makanan dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan harga membuatnya menjatuhkan pilihan pada Nasri Azfura, mantan wali kota yang menurutnya memperbaiki infrastruktur ibu kota. Namun bagi sejumlah temannya yang masih ragu-ragu antara Azfura dan kandidat liberal, Salvador Nasrallah, dukungan terbuka dari Presiden Trump di hari-hari terakhir kampanye disebut menjadi faktor penentu. Pernyataan Trump memicu perdebatan. Sebagian warga menilai Rixi Monchada dari Partai Libre akan kalah tanpa perlu diserang Trump. Sebagai perbandingan, saat Nasrallah diserang, selisih suara tetap tipis. Hingga Senin 1 Desember 2025, perhitungan baru menjangkau 57% TPS. Juan Carlos Aguilar, Direktur LSM Mortgage Society, menilai komentar Trump berperan besar dalam perolehan suara antara Azfura dan Nasrallah. Ia menyebut dampak terbesar terjadi di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sementara di San Pedro Sula, pendukung Nasrallah mengaku bahwa komentar Trump membuat banyak warga Honduras lebih memikirkan pilihan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah kembali menempati White House, Melania Trump memperkenalkan dekorasi liburan terbaru dengan tema Home is where the heart is. Konsep ini juga menjadi bagian dari peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Suasana White House tampil meriah setelah Melania Trump resmi membuka dekorasi Natal 2025 pada Senin 1 Desember 2025. Lebih dari beberapa puluh relawan dari seluruh Amerika Serikat turut membantu menghiasi gedung eksekutif dengan 75 karangan hias, 51 pohon Natal, 213 meter garland, 2.000 untiran lampu, 7.620 meter pita, 2.800 bintang emas, dan lebih dari 10.000 kupu-kupu hias. Dekorasi ini juga memuat sentuhan khusus menyambut peringatan 250 tahun Amerika Serikat yang akan dirayakan tahun depan. Namun tahun ini ada perubahan besar. Presiden Donald Trump telah merobohkan East Wing untuk membangun ballroom baru yang telah lama diinginkannya. Sehingga pohon Natal resmi yang selama ini menyambut tamu di East Wing kini dipindahkan ke Blue Room. Pohon resmi itu juga memiliki makna mendalam menghormati Gold Star Families, keluarga militer yang kehilangan anggota dalam tugas. Sebelumnya, pohon itu adalah fokus utama di East Wing sebelum bagian gedung tersebut dihancurkan pada Oktober lalu. Dekorasi tahun ini menegaskan tema rumah, tradisi, dan kebersamaan membuka musim perayaan bagi pengunjung dan warga Amerika yang menantikan tur liburan White House. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesisir pantai Chandrabhaga di negara bagian Odisha, India Timur berubah galeri menjadi seni terbuka luar biasa. Festival Patung Pasir Internasional ke-15 resmi dimulai pada Senin 1 Desember 2025. Seniman dari berbagai negara menampilkan karya ikonik, mulai dari sosok religius hingga bangunan bersejarah. Rekaman video menunjukkan para seniman membangun patung-patung pasir berukuran besar yang menggambarkan tokoh agama dan landmark arsitektur terkenal. Seniman pasir India, Sudar Sampatnaik, menjelaskan bahwa peserta datang dari Jepang, Rusia, Spanyol, Sri Lanka, dan juga berbagai negara lain. Sebanyak 14 seniman dari berbagai negara bagian India serta perwakilan dari 29 distrik Odisha turut berpartisipasi. Patnaik juga memuji peran pemerintah India yang dinilai memberikan ruang bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka dan menjadikan pantai Chandrabhaga seperti galeri pasir terbesar di dunia. Sementara itu, seniman asal Spanyol, Montserrat Costa, ikut mengapresiasi kualitas karya seniman lain dan juga menyebutnya sangat mengesankan. Ia mengaku bahagia dapat menyaksikan secara langsung proses kreasi seni di lokasi. Festival tahun ini mengusung beragam tema kuat mulai dari kebanggaan budaya, pemberdayaan perempuan, hingga pesan penting tentang konservasi lingkungan dan juga kesadaran publik. Acara ini akan berlangsung hingga 5 Desember dengan akses gratis untuk masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Priska Priscila, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.